emang gue cowok ya, gue cewek, bodoh. Terus habis itu kita tuh kalau lagi jerawatan ya nggak sih guys, girls, kalau lagi jerawatan terus kita ngaca, ih, amit-amit dan jerawat kayak bisul ya. Emang kayak begitu. Nah, terus habis itu ibu-ibu pada, mama saya juga kayak gitu juga bu, nyari krim anti tua. Emang tua mah tua aja begitu ya, ngapain pakai krim anti tua ya? Terus banyak banget tuh krimnya, saya juga nggak mudeng apaan dah dipakai. Krim wak doyok kali dipakai. Terus habis itu, tahu nggak sih ibu-ibu, krim anti tua terbaik itu apa? Hah? Apa? Wak doyok. Bukan. Krim anti tua terbaik itu adalah perkataan kita sendiri. Karena banyak orang-orang tua yang keriput, makin lama makin keriput aja gitu. Terus ada lagi nih, aduh ini kok begini, aduh kok itu begitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita omongin, itu semua hidup. Kita ngeliat meja seperti benda mati. Buat kita itu benda mati, tapi dia bukan benda mati. Karena apa? Suatu waktu dia dimakan rayap, akhirnya apa? Mati, nggak ada lagi tuh meja koko, udah nggak ada lagi. Karena apa? Karena udah mati. Begitu juga. Nih misalkan nih, gue tuh selalu bilang kalau gue lagi show ke Cirebon atau ke Lampung kayak kemarin, gue selalu bilang sama mereka, teman-teman semua yang di sana, lu tahu nggak? Kemungkinan besar nih, apa yang lo lakuin saat ini, apapun yang lo kerjain saat ini, apapun yang terjadi saat ini, itu karena perkataan kalian bertahun-tahun yang lalu tanpa kalian sadari. Terus mereka pada bingung. Gue kasih tahu lagi, nih, lu mau tahu? Ini lu sekarang nih ketemu sama gue, mungkin bertahun-tahun yang lalu lu pernah bilang, gue pengen deh ketemu Mirna Mansur. Terus mereka masih pada, oh iya, paling cowok-cowoknya, oh my god, I love you, gitu. Iya bener kayak gitu. Jadi gue selalu tegaskan sama mereka, hati-hati kalau nulis, hati-hati kalau ngomong. Karena banyak kan orang yang, apalagi remaja-remaja kayak kita gitu kan, suka galau nulis di Facebook atau Instagram. Terus habis itu captionnya, hatiku sakit gitu. Soalnya nulis Q, akunya tuh pakai Q gitu. Gue juga gak ngerti, apalagi kalau nulis makanya maka X, pakai X gitu. Ya gue, ini alay banget sih orang, ya ampun. Ya pokoknya apapun nih gitulah, kita tuh harus waspada dengan apapun yang kita omongin. Dan terlebih lagi nih tentang soal mimpi. Ada yang mau jadi pendakwah tuh gak nyeruin kok, sama kayak gue. Nih gue ya sebobrok-bobrok kayak gue gitu ya. Ya ini loh penampilan gue gitu. Jadi nggak perlu nakutin, nggak perlu pakai yang harus gamis banget gitu, harus pecian banget gitu, nggak perlu. Yang perlu apa? Yang perlu dakwahnya tuh nyampe ke orang yang mau kita tuju. Nah, karena pasar gue remaja, jadi gue ngomongnya juga remaja. Gue juga swag gitu. Swag. Terus, abis itu apa lagi? Gue sering ngomong sama orang-orang kan, sama teman-teman juga. Siapa yang mau jadi dokter di sini? Coba, siapa yang mau jadi dokter di sini? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Nih gue mau manggil orang yang maju ke panggung, makanya angkat tangannya. Bawa HP-nya kita selfie bareng. Gue pilih tapi ya, gue pilih. Siapa yang mau jadi guru? Angkat tangan. Oke, kita satu-satu dulu deh ya, satu-satu. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Yang mau jadi pengusaha angkat tangan. Gue minta 4 orang, 2 cowok, 2 cewek untuk maju ke depan dan menyebutkan 4 impian terbesarnya di depan orang-orang semua saat ini. Gue minta 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Siapa yang maju? 2 cewek, 2 cowok. Yang mau maju angkat tangan biar gue pilih. Cowok-cowok lu gak mau gue pilih, ha? Angkat tangan. 2 orang langsung maju cepetan sekarang. 2 orang. Lah ini 3 orang. Assalamualaikum. Mana lagi? Cowok-cowok. Halo. Langsung maju. Gua nggak nunjuk. Langsung maju.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Gue mintanya 4 tapi yang datang 7. Kita mulai dari sini. Namanya siapa? Ica. Berapa? 9. Impiannya apa? Pertama pengen naikkan haji orang tua. Keliling dunia dengan prestasi sendiri. 3, pengen banggain keluarga, adik-adik semua. 4,